Jadi sebenarnya saya di jasa, cuma penempatannya di kantor PLN area Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, rekan Ibnu Majelis Alumni Tuku Turi maupun dari Ibnu yang sampai detik ini masih aktif di jajaran pimpinan anak cabang Tuku Turi. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber di mana beliau adalah salah satu aktivis di zamannya waktu itu, yaitu Mas Amin Norman. Dia adalah mantan dari pimpinan anak cabang Kecamatan Tuku Turi, mulai dari sekretaris sampai menjadi seorang ketua Ibnu PAC Tuku Turi. Kemudian di sini adalah acara sebuah podcast atau sebuah wawancara yang digagas oleh salah satu alumni Ibnu anak cabang Tuku Turi, yang dimana tujuan dari wawancara atau program ini adalah salah satunya untuk memperkenalkan berapa dan siapa saja alumni-alumni yang ada di Kecamatan Tuku Turi dan apa kondisi terakhir yang sekarang yang sudah dijalani atau barangkali kehidupannya, profesinya, atau mungkin apa saja yang terkait dengan keibnuan. Tentunya masing-masing dari alumni punya cerita dan sejarahnya masing-masing. Oke, untuk yang pertama narasumber dari kami, monggo perkenalkan sendiri siapa. Ya, silakan. Terima kasih Mas Bruno, rekan Bruno ya. Ya, dan narasumber dan para pemirsa, rekan atau rekan kita Ibnu seanak cabang Tuku Turi khususnya, dan Ibnu IPPNU se-Kabupaten Tegal. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, asli Tegal, Desa Pekoman Kulon. Dulu saya menjabat di pimpinan ranting Pekoman Kulon sebagai sekretaris Ibnu ya. Kemudian saya naik lagi sekretaris pimpinan anak cabang. Kebetulan waktu itu ketuanya yaitu Bapak Rizal atau rekan Rizal, saya sekretarisnya. Dan periode selanjutnya saya alhamdulillah masih dipercaya untuk melanjutkan gerakan Ibnu pimpinan Bapak Rizal atau rekan Rizal, dan saya menjadi hasil konferensi, saya menjadi ketua Ibnu anak cabang Tuku Turi pada periode masa yang lalu. Ya, itu saja mungkin perkenalan saya, dan saya sekarang domisili di Sutapranaan sementara waktu. Itu saja Mas. Ya, terima kasih. Itu tadi sebagai pembuka dari acara wawancara kali ini. Mungkin nanti akan lebih kenal lebih lagi di sela-sela wawancara yang akan kita alami. Kepada pemirsa seluruh Ibnu IPPNU sanak cabang khususnya, cabang Tuku Turi khususnya, dan umumnya Ibnu PPNU se-Kabupaten Tegal. Ya, untuk dalam hal ini selama saya menjabat Ibnu di anak cabang Tuku Turi itu perkiraan tahun 2004 ya. Tahun 2004 Ya, kita menjabat. Ya, untuk sampai saat ini ya jelas perbedaannya ada. Cuma perbedaan itu dalam hal ini mungkin prasarana akomodasi. Zaman dulu ya kita merasakan kadang ada sukacitanya. Ya, tadi masalah Ibnu, kita perjalanan dulu kita masih banyak kekurangan dalam hal komunikasi, ya, dalam
transportasi. Tapi untuk eksistensi untuk kegiatan sih kita nggak kalah hebat sama tahun yang sekarang. Ya. Nah, sebenarnya malah tahun-tahun yang dulu kita kegiatannya malah banyak. Nah sampai sekarang dengan zamannya sudah banyak alat-alat telekomunikasi yang canggih, transportasi yang canggih, tapi kegiatan semakin ada yang hilangkan. Kalau bisa kita kuatkan itu yang sekarang biar nggak kalah sama itu yang dulu-dulu. Oke, Mas Amin, saya potong dulu. Tadi jenengan bilang ada kelebihan dan ada kekurangan dari masing-masing periode. Kira-kira di periodenya jenengan itu apa yang membuat jenengan itu merasa bangga waktu itu menjadi seorang pimpinan PAC? Apa yang diunggulkan? Kenapa Anda harus bangga dengan program yang paling unggul waktu itu, dan apa yang harus dibanggakan? Nah, kalau cerita dibanggakan ya untuk rekan Ibnu khususnya zaman tahun saya menjabat anak cabang di Puturi, ya jelas kebanggaan saya di situ intinya kegiatan yang telah kita lakukan, alhamdulillah ada banyak prestasi di bawahnya. Di contohnya bahwa kita yang dulunya ya masuk jadi anggota Ibnu, rekan Ibnu itu ada ya, sekarang ada yang jadi guru, ya mungkin ada yang jadi misalnya pejabat-pejabat yang sekarang mungkin ya ada yang pejabat mungkin masih tingkatan kecamatan ya. Ya intinya kehebatan dari Ibnu zaman saya terutama kebersamaannya itu bersamaan sampai sekarang pun masih eksis ya coba kebersamaan itu ya, tapi memang kekurangannya ya tadi yang tadi saya ceritakan, kendalanya ya cerita kendala ya mungkin perbedaannya sama sekarang itu ya tadi transportasi mungkin itu, tapi untuk keunggulannya tadi orang-orang zaman dulu zamannya kita menjabat Ibnu anak cabang Puturi, ya tadi prestasinya untuk di bawahnya banyak yang orang jadi lah, orang jadi ada termasuk kita di pegawai negeri, ada pengusaha apa. Nah, terus yang sebenarnya banyak lah kalau contoh kita sebutkan susah ya mungkin nggak habis-habis nanti ya. Nah, program-program waktu itu yang paling diingat waktu dimana menjabat dan sampai sekarang masih bisa diserahkan bahwa jenengan itu nih saya ini pernah menjalankan program ini, kemudian sampai saat ini jenengan merasa bangga dengan program itu apa? Kalau waktu saya sih saya menjabat kan kebetulan 2 periode ya. Itu saya menjadi sekretaris, periode kedua saya sempat menjabat ketua anak cabang, tapi ya mungkin dalam perjalanan kita berhentinya karena tugasnya. Kalau masalah itu kegiatannya tadi yang saya katakan, kegiatan itu zaman kita kan banyak. Jadi yang saya sampai sekarang masih teringat kegiatan anak cabang Dutri itu di Porseni. Porseni itu saya ingat, jadi di situ diadakannya Porseni, ikatan antara tadi anggota Ibnu IPPNU, dan di situ kan kita ada di luar orang Ibnu loh. Nah akhirnya kan kita bisa menarik orang-orang yang tadinya nggak mau ikut Ibnu akhirnya ikut Ibnu. Nah di situ yang saya sebenarnya di situ, kalau yang namanya Makesta atau Lakur kan memang anggota sudah jelas, itu jelas. Itu yang tersangka saya antara Porseni kenapa nggak bisa diadakan tahun-tahun sekarang ini. Terkait dengan masalah keterikatan antara Ibnu dan IPPNU tadi jenengan sempat singgung itu, kan secara realita ada banyak beberapa pasangan suami istri yang dulunya Ibnu sekarang dulunya IPPNU kemudian menjadi suami istri. Apa komentar jenengan terhadap itu? Kalau itu kita sudah alami, sudah namanya jodoh. Kalau memang kita pernah dijulukin Ibnu, pernah ya
Tidak ada seseorang yang nyebut bahwa Ibnu Brojodoh, padahal Brojodoh di antara Ibnu IPPN UGI itu kan termasuk perbuatan yang bagus. Pertemuannya antara orang Ibnu sama IPMNU, sedang kegiatan itu kan kegiatan Ya, penjelasan ini sangat lancar sekali. Untuk ini mengalami sendiri bahwa yang mengalami dulu pernah ikut IPP namanya jodoh tadi. Iya. Mau kita apa-apain kalau memang jodohnya di IPP mau gimana lagi? Ya. Iya, Jodohnya iya. IPP ya, kita masa mau jodohnya Mbak Ibnu, nggak mungkin dong. Mau jodohnya sama IPP. Nggak salah kan berarti ya. Memang benar para pemirsa, memang ada beberapa pasangan yang sekarang sudah menjadi suami istri kemudian langgeng persaudaraan dengan baik. Dulu-dulu memang sempat saya alami juga, sempat saya melihat memang ada hubungan antara serius lah antara Ibnu dan IPP, kemudian berlanjut ke proses perkawinan, dan itu memang tadi dikatakan itu sebagai hal yang alami, walaupun dulu itu memang ya nggak seperti yang di luar lah. Artinya walaupun satu Ibnu atau satu IPP didambakan oleh dua Ibnu tapi nggak sampai bergelut. Pemirsa, Ibnu, rekan dan rekan atau majelis alumni Ibnu, pertanyaan yang selanjutnya yaitu saya akan bertanya kepada Mas Amin, apa harapan Anda selaku sekarang menjadi alumnus Ibnu dengan kondisi Ibnu yang sekarang? Iya, terima kasih. Terpisah Ibnu PPN PNU anak cabang Tuguri ya, khususnya kalau pengharapan saya sebagai alumni Ibnu anak cabang Tuguri khususnya ini menginginkan, ya saya sudah bangga ya untuk Ibnu sekarang yang saya perhatiin ya. Anak cabang Tuguri saya sudah bangga, sudah banyak ranting-ranting yang dihidupkan kembali. Baru kemarin ranting Pakungan, termasuk di Bongetan, terus ranting apalagi pupuk apa ya, itu kan ada penambahan dari dulu kan kita cuma mendapatkan 10 ranting itu aja, semakin sampai menjelang ini kan makin berkurang, dan dulu ranting yang termasuk hebat kan zaman tahunnya saya itu kan Pademangaran, Bandarsari sama Pakuman Kulon. Nah, pengharapan saya kalau bisa yang ranting-ranting dulu yang termasuk dikatakan hebat, yang vokal, ya kembalilah. Nah, yang sekarang ini yang vokal kan Suta Prana. Iya. Aku terima kasih kepada pimpinan ranting yang termasuk jadi ketua cabang yang sekarang. Ya kalau bisa ditingkatkan lagi untuk namanya apa kalau Berkelanjutan. Pengadaran di tingkat-tingkat ranting yang lain yang belum masuk ke Ibnu anak cabang Tuguri. Kalau bisa semua ada 18 desa di anak cabang Tuguri, di desa kecamatan Tuguri. Kalau bisa 18 itu masuk semua. Harapan saya, pesan saya itu biar dihidupkan kembali. Yang tadi saya katakan Pademangaran semuanya hebat, Pakuman Kulon hebat, Bandarsari hebat, Pengabdian hebat. Kalau bisa, ayo tingkatkan, jangan kalah dengan sekarang yang Suta Prana yang dulu zamannya saya Suta Prana malah tertinggal wilayah tengah tapi tertinggal, tapi sekarang Suta Prana salut. Permohonan intinya saya kalau bisa tingkatkan lagi biar 18 desa yang ada di Kecamatan Tuguri bisa masuk anak cabang Tuguri semua, baik Ibnu maupun Ibnu. Itu aja Mas Benda yang saya bisa sampaikan. Lebihnya ya mungkin banyak kekurangan dalam pimpinan saya juga pimpinannya nggak full ya, full cuma 1 tahun, itu aja. Nah, yang terakhir Mas Amin, ini jenengan kan berarti sudah masuk di jajaran alumni Ibnu untuk koordinator wilayah Tuguri. Secara pribadi apakah jenengan siap lahir maupun batin untuk mensupport program-program anak cabang yang sekarang juga? Ya jelas kalau masalah itu saya mendukung, sangat sekali dukung dengan adanya itu. Makanya saya kan dari awal pengen adanya alumni. Cuma ini kebetulan tingkatnya sudah ke ranah cabang. Iya.
Saya malah awalnya pengennya ke anak cabang dulu, ternyata malah ini kita sudah masuk ke anak cabang. Ya, saya sangat setuju sekali kalau memang diadakannya majelis alumni ya. Mudah-mudahan majelis alumni yang dibentuk sekarang di Kabupaten Tegal bisa berjalan dengan lancar. Ya, intinya saya tadi kekeluargaan, walaupun yang masih menjabat itu atau mungkin alumni itu yang zaman dari sebelumnya saya sampai bawah-bawahnya saya, kalau bisa ya tetap untuk bisa mengeksiskan itu khususnya di anak cabang Bukit Duri. Biar pemirsa nggak cuman mendengar dan melihat apa yang telah tadi dijelaskan oleh Mas Amin, saya minta pada Mas Amin ceritakan, artinya perkenalkan siapa Mas Amin yang sesungguhnya. Artinya kok dulu berasal dari mana, kemudian dapat istri bahwa sekarang tinggal di mana, kan kalau nggak kenal kan nggak enak, cuma ceritain barang. Nanti pemirsa nggak tahu, bukan dituduh Mas Amin, primen suka langsung saja dijelaskan oleh Mas Amin mulai langkah awal yang dulu. Ya, terima kasih pemirsa dan rekan atau rekan kita. Ya, perkenalkan saya, nama saya Muhammad Amin. Dulu saya domisili di Ranting Pekoman Kulon. Kebetulan di Ranting Pekoman Kulon saya juga menjabat sekretaris Ibnu ya. Kalau tahunnya saya agak lupa gitu ya. Sekitar tahun 2000 kalau di Ranting kalau nggak salah 96 lah. Naman ya. Iya, tua. Enggak, malah belum 96, masih Ya. 93. Nah, ini lama ini berarti. 93. Terus Kebetulan ya. Lanjut lagi diangkat menjadi sekretaris anak cabang Bukit Duri. Itu sekitar tahun 2000 apa 2001 itu kan 2 tahun ya. Iya. Terus saya menjabat lagi jadi ketua anak cabang itu tahun sekitar ya tahun 2002 atau 2003 kalau nggak lupa, kalau nggak salah. Itu jabatan saya aslinya dari Ranting Pekoman Kulon sampai bisa menjadi pimpinan anak cabang Bukit Duri, dan mudah-mudahan generasi yang agak muda ini biar eksistensinya di Ibnu khususnya biar meningkat. Ya mungkin itu saja perkenalan saya. Istri orang mana? Atau istri Ya. Nyampe istri ya. Kalau istri kebetulan rantingnya ikutnya ranting di Grogol Ya, walaupun domisili di Gebong ya. ada misalnya di Gebong Wetan tapi aktifnya di ranting Grogol. Anaknya udah berapa? Kalau anak alhamdulillah ada dua cukup ya, ikuti program pemerintah lah. Kafe ya. Itu aja. Kalau Sekarang tinggal di mana? sekarang tinggalnya di Staprana untuk sementara atau mungkin selamanya kurang tahu. Sementara domisili Terakhir Staprana. sekali profesi pekerjaan sekarang. Kalau profesi sebenarnya jasa, tapi penempatannya ya alhamdulillah saya penempatnya di jasa yang berhubungan dengan kelistrikan atau PLN. Tapi bukan pegawai PLN ya, biar jangan salah ini. Tapi sebenarnya saya di jasa, cuma penempatannya di kantor PLN area Tegal atau ULP Tegal. Itu saja. Ya, begitulah pemirsa majelis alumni Ibnu IPPNU wilayah Bukit sekelumit kisah dan sekelumit cerita tentang apa-apa yang terjadi masalah keibnuan dari dulu yang telah diserahkan tadi oleh Mas Amin, mantan ketua PAC Bukit Duri. Sebenarnya banyak ya ngomong saya pengalaman ini tentang seperti dulu. Pengalaman saya itu termasuk dengan Mas Beno sendiri ya, merasakan suka tapi tak anggap sukanya, dukanya menurut saya nggak ada lah menurut saya. Kebanyakan ada tapi kebanyakan sukanya ya, terutama kita berjalan sama Mas Beno dan teman-temannya lain, Mas Rahu, Mas Turhan, itu perjalanannya banyak sukanya. Kalau dukanya menurut saya duka tapi menyenangkan menurut saya. Itu Mas. Ya, berarti itu tadi tambahan sedikit. Intinya tadi sudah dijelaskan, walaupun mungkin banyak kekurangan atau mungkin ada hal yang terlupakan yang belum diceritakan.
nanti kita sambung kembali dengan narasumber yang lain yang tentunya itu dari alumni Ibnu Bukuturi. Terima kasih untuk pemirsa, saya Budi barangkali masih juga namanya awal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun.